Ya, shalom, selamat pagi untuk anak-anakku semua. Selamat pagi. Untuk pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu meskipun secara daring, secara online, tetapi Tuhan senantiasa berserta dengan kita, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, akal budi yang senantiasa. Meskipun kalian tidak berangkat sekolah, tidak apa-apa, karena belajar tidak terbatas ruang dan waktu. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala. Bapa kami di sorga, kami ucap syukur, Bapa, terima kasih atas segala hikmat, atas segala anugerah yang telah Engkau limpahkan pada kami senantiasa di dalam setiap gerak langkah hidup kami, yang senantiasa Engkau menyertai kami di tengah-tengah pandemi ini. Bapak, kami percaya Bapak Engkau senantiasa melindungi, menyertai kami, dan Engkau senantiasa selalu ada di dalam hati kami, Bapak. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, kami akan belajar tentang apa yang Engkau kehendaki untuk kami semua, untuk teman-teman kami semua, baik yang berada di sekolah ataupun yang berada di rumah. Engkau memberkati senantiasa di dalam setiap gerak langkah hidup kami, Bapak. Engkau berikan hikmat dan akal budi yang daripada Engkau saja, Bapak. Kami akan siap menerima segala firman-Mu ke dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, amin. Ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini adalah untuk yang kelas 12. Sebelumnya saya untuk absen dulu. Anggraini, Benaya, Stefan, Ignatius, dan Dea. Semoga kalian tetap semangat di dalam Tuhan, setiap melayani Tuhan, tidak menjadi terlena karena setiap hari harus berada di rumah, harus tidak boleh berangkat ke sekolah. Tidak apa-apa, karena memang senantiasa Tuhan menggenapi firman-Nya, dan kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mempunyai hikmat untuk dunia ini yang sedang carut marut, yang sedang bergejolak. Tuhan senantiasa melindungi kita. Ya, untuk materi kita pada kelas 12 semester 1 adalah HAM menurut iman Kristen. HAM menurut iman Kristen. Ya, tentunya kalian sudah belajar hak asasi manusia atau HAM di dalam pelajaran PKN, mungkin kelas 10, kelas 11 sudah mempelajari itu semua pada pelajaran PKN. Dan untuk pelajaran kita akan kita hubungkan antara HAM dengan iman Kristen. Ya, sebelumnya kita akan lihat gambar di samping. Ada 4 gambar di samping. Silakan kalian lihat dulu, kalian amati gambar tersebut. Ya, untuk gambar yang pertama, gambar yang kedua, ketiga, dan keempat, kira-kira mana yang mewakili demokratis di negara Indonesia ini? Atau yang kedua mewakili praktek demokratis? Atau yang ketiga sama sekali tidak demokrasi? Ya. Setelah kalian mengamati ini, nanti kalian bisa berpikir. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu di dalam Roma, di dalam Alkitabnya diambil dulu. Ya, Alkitabnya diambil. Kita akan buka di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Kita akan baca bersama-sama. Roma yang ketiga ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Ya.
Menurut kalian untuk ayat yang barusan kita baca ada hubungannya nggak dengan HAM? Ada nggak kira-kira? Kita ulangi lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ya, dari awal kita akan membahas untuk hak asasi manusia ini berawal dari Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka secara benang merahnya saja, kita tarik benang merahnya bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia bekerja keras untuk mencari keselamatan, tetapi manusia tidak mendapatkan. Dengan melihat 4 gambar yang tadi, maka sudah jelas tidak ada kasih di sana, maka tidak ada kekerasan di sana, ya jauh dari kasih. Ya, tetapi Allah sudah menyatakan bahwa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka dia harus bekerja keras untuk mencari keselamatan, tetapi tidak menemukan, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dengan karyanya di kayu salib, maka umat manusia di bumi ini ditebus dosa-dosanya. Ya, dengan karya Yesus di kayu salib, maka turunlah di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Kita akan buka Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu adalah hasil karya Yesus di kayu salib. Mengapa Allah kok sampai berada di kayu salib saat itu? Kenapa? Karena Allah ingin membenarkan manusia yang semula berada di dalam dosa, manusia menjadi selamat. Ya, yang terakhir, setelah kita dibenarkan oleh Allah, pastinya kita mengalami damai sejahtera. Yang sepatutnya damai sejahtera yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kalau kita membagikan kepada orang lain? Kalau kita bisa membagikan damai sejahtera kita kepada orang lain, maka tidak akan ada hal-hal yang pada gambar itu. Tidak ada. Manusia sudah diliputi dengan kasih, damai sejahtera, saling menyayangi, saling mencintai. Ya. Disinilah tugas kita. Di sini tugas kita adalah untuk menyatakan kemerdekaan di dalam Yesus. Kemerdekaannya seperti apa? Kemerdekaan yang sudah kita miliki di dalam Kristus adalah merdeka untuk melakukan kebenaran. Sekali lagi, merdeka untuk melakukan kebenaran. Karena hal yang terpenting adalah Tuhan tidak kompromi dengan kejahatan. Sekali lagi, Tuhan tidak kompromi dengan kejahatan. Ya, di dalam bacaan Ibrani 13 ayat 21. Kita akan buka Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, oke, untuk tugas pada hari ini, apa yang sudah kita bahas tadi, saya akan berikan kalian tugas. Yang pertama adalah tuliskan pendapat kamu tentang hak asasi manusia. Tuliskan pendapatmu tentang HAM. Untuk yang kedua, ya, menurut pendapatmu, mengapa HAM harus dipelajari dalam pelajaran agama Kristen? Ya, terutama kaitannya dengan tugas umat Kristen untuk menjadi pembawa damai.
Sudah? Yang ketiga, jelaskan penilaian kamu menyangkut HAM di dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan pendapat kamu menyangkut HAM tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah, apakah kamu setuju bahwa penjajahan merampas hak-hak manusia? Ya. Apakah kamu setuju bahwa penjajahan adalah merampas hak-hak manusia? Tuliskan pendapatmu. Ya, cukup 4 saja. Mau silakan tugasnya dikerjakan dan nanti bisa dikumpulkan melalui grup. Ya, sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami untuk duduk di bawah kakimu. Kami merendahkan diri di hadapanmu Bapa. Kami percaya di dalam setiap renungan yang telah kami lakukan pada pagi hari ini senantiasa dapat menjadikan dasar bagi kehidupan kami, dasar bagi pengetahuan kami dalam kami menuntut ilmu. Kami percaya Bapa, di dalam setiap apa yang kami lakukan biarlah menyenangkan hatimu Bapa. Kami percaya Bapa, di dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan dari pagi, siang, sore hingga malam hari, semua ada di dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Dan kami akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin.